Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Cilos Joker yang akan mereview beberapa saham yang sudah kita lihat untuk watchlist 1 minggu ini dan juga dampak dari penurunan IHSG yang lebih dari 1%. Ini sudah memperhatikan bagaimana corona sangat berdampak kepada bursa saham kita. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham saya yang saya hadirkan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit saya yang linknya ada di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita akan mengulas mengenai Composite dan IHSG dan beberapa saham lanjutan. Kali ini IHSG menurun, mengalami bearish trend dan melanjutkan penurunannya hingga sampai 1,38%, dan sekarang sudah berada di posisi break area sideways di rentang 6104 sampai 5947 dan tutup di 5939. Potensinya harus kita lihat apakah dia akan melewati fase demand kecil berdasarkan ekor candle, di mana arah ekor candle ini selalu menjadi area pantulan beberapa kali dan sudah sempat menjadi resisten dicoba untuk ditembus. Berarti ini merupakan area demand lanjutan setelah pasca sideways range-nya sudah ditembus. Kita lihat apakah range area 5893 sampai 5880 menjadi area pantulan untuk IHSG besok atau lusa. Karena jika tertembus lagi area dia punya demand kecil ini, kemungkinan dia akan melanjutkan ke area berikutnya di 5833 sampai 5814. Jika tembus juga akan menyentuh di area base kecilnya itu di 5750 sampai 5724. Jika posisinya cenderung terus menurun, pastikan kita punya cash. Dan pastikan ketika ada emiten yang sudah untung, bisa kita taking profit dulu untuk menjaga cash kita tetap ada. Mengapa? Untuk menjaga cash kita tetap ada, nantinya berguna untuk ambil barang jauh lebih murah. Karena lebih bagus kita ambil barang ketika murah ketimbang kita beli emiten atau ambil barang di beberapa saham itu ketika mahal atau di posisi hijau. Secara volume trend dan RSI juga mengalami pelemahan dan sudah mengalami fase distribusi. Jika kita lihat time frame, biasanya saya pakai time frame 1 jam dan time frame 15 menit. Kita lihat secara time frame ya masih berlanjut untuk bearish trend dan volume trendnya. Secara time frame 15 menit kita lihat polanya ya sudah berada di posisi jenis dual, dan ini berada di posisi secara volume trend mengalami fase volume tebal lagi ya. Berarti volume trendnya masih cenderung akan menguat untuk penurunan. Karena di hari ini jam 11 hingga hampir penutupan itu volumenya tuh sudah hampir mengalami pelemahan. Sudah ada tanda-tanda menuju bullish lagi, tetapi pada saat closing banyak emiten itu dibanting harganya dan banyak asing yang jualan. Seperti itu. Jadi untuk composite berhati-hati untuk teman-teman dan siapkan cash ketika kita ingin membeli barang lagi dan ambil barang, karena posisi sekarang masih ambigu. Kenapa ambigu? Dia mungkin akan retest ke sini dan lanjut lagi ke atas. Karena secara skema pertama di break, skema kedua di break, dan kita lanjutkan ke skema ketiga break atau tidak. Kalau dia lanjut juga, mungkin dia akan ke skema keempat, kita tidak tahu juga. Jadi bagi teman-teman, siapkan cash untuk memantau saham-saham yang berpotensi kita bisa ambil lebih murah. Saya akan review beberapa saham ulasan kemarin yang baru saya rilis. Ada Seger. Seger ini saya himbau entry di 332 dan saya sudah taking profit 5% tadi di sini. Dan sekarang close di
350. Bagi teman-teman yang ingin entry lagi, saya sarankan ini sudah tidak tepat waktunya. Kenapa? Karena posisi sudah break pada dia punya bullish flag pattern. Ketika dia break bullish flag pattern, kemungkinan besar dia akan retest dulu di area 350, kemudian lanjut ke area supply-nya ini di 384 sampai 364. Jika dia tidak sanggup untuk lanjut untuk naik, dia akan turun lagi ke area 306. Jadi hati-hati untuk segar, dan saya sudah himbau bagi teman-teman tadi pagi dan calling juga tadi pagi entry di segar 332, tetapi mungkin lagi pada fokus di beberapa emiten yang sangat hype juga hari ini dan sangat mengasihkan juga karena ada keseruan-keseruan tertentu. Lanjut kita akan sambung review lagi saham SMBR. Bagaimana SMBR sekarang masih berada pada area demand, dan kita rekomendasi beli dan sarankan beli itu ketika dia break di 665 ya, atau dia break di 640 tutup hijau di atas. Karena hari ini tidak ada sesuai kriteria, maka SMBR belum kita beli. ICBP bagaimana potensinya? ICBP juga kita lihat sekarang meretest area supply-nya. Boleh cicil beli di area 8.000 sampai 7.900 dan amankan money management. Ketika teman-teman punya money management bagus dan teman-teman juga bisa mengalokasikan dana yang bagus, jangan sampai juga kegemukan. Jadi bagi teman-teman untuk cicil ICBP juga bisa dimulai ya. Saudaranya YNDF bagaimana? YNDF sejauh ini masih meretest area demandnya. Secara optimal itu di area 5975 sampai 5775. Ini merupakan area secara optimal. Selama tidak di bawah area range area ini, saya sarankan jangan serok atau tidak akumulasi YNDF. Kenapa? Ketika dia berada di area demand, kemungkinan besar akan dibawa naik itu cenderung lebih besar, tetapi dibawa turun lagi juga ada. Jadi perhatikan saham YNDF ini secara seksama. Secara momentum sudah ada pelemahan volume trend, dan secara tren momentumnya sudah disarankan untuk akumulasi. Tetapi karena candle merah, kita pastikan ambillah di area optimal untuk akumulasi Indofood atau kode saham YNDF. Hari ini yang seru juga ada dari BRIS. BRIS itu saya lupa juga, lupa entry, tidak ada second chance entry yang diberikan. Karena saya ingin entry juga di area 945 sampai 1935. Tetapi karena tidak dikasih, dia langsung naik menuju area supply-nya ini di area 2275 sampai 2180. Sekarang pada volume momentum itu sangat besar, 2 hari dia berhasil break area supply kecilnya di sini. Dia break lagi dan menuju area supply lanjutannya itu di 275 sampai 2180. Area saya pikir dia akan retest dulu di area 2095, kemudian lanjut menuju area supply lanjutannya itu di 2495 sampai 2425. Selama dia tidak retest atau selama dia melanjutkan rally-nya untuk melanjutkan ke atas area supply, saya sarankan kepada teman-teman jangan ambil BRIS. Kenapa? Ada potensi penurunan mungkin juga ada. Karena berhati-hatilah ketika momentum saham itu naiknya kecenderungan sangat besar. Jika kita FOMO, takutnya kita nyangkut, dan posisi nyangkut itu sangat berbahaya di kondisi sekarang IHSG bearish bukan bullish. Selanjutnya ada agro. Agro kita lihat bertahan dan break di area all time high-nya, dan sekarang false break-nya sudah bisa kita hapus karena dia tutup berhasil di atas. Saya pikir ketika dia false break dia akan turun dulu di area 1490, retest area dia punya supply kecil di sini, lalu kita buyback dan dia naik lagi. Tetapi tidak diberi kesempatan untuk beli agro. Ya, saya pikir selamat untuk bagi teman-teman yang masih hold agro. Ini masih ada potensi lanjut ke atas ke area 1925. Selama dia bertahan di area supply ATH-nya ini, dia akan lanjut ke 1925. Stop loss-nya saya pikir tidak perlu stop loss. Kenapa? Pasanglah trailing stop untuk menjaga profit Anda. Seperti itu. TS-nya dijaga 2-5% sudah cukup. Selanjutnya MMLP bagaimana potensinya?
MMLP ini selama dia tidak ada menuju area gap, saya sarankan jangan ambil dulu Mega Mangrove Property karena ada potensi gap ini menjadi area pijakan yang kuat seperti itu. Jadi MLP kita belum ambil juga. Selanjutnya ada Zirex. Zirex itu ya sekarang sudah berada di area entry-nya di area 5 di mana di area 590 sampai 585. Ketika low dan close kita sudah entry, cicil beli dan dengan potensi untuk melanjutkan di area 695 atau jual di 660 sampai 650. Area stop loss-nya tetap di bawah 560. Jika dia breakdown, kita sudah bisa siapkan stop loss. Hati-hati di saat kondisi sekarang karena IHSG miris, kemungkinan besar area stop loss bisa tersentuh atau juga tidak. Karena banyak emiten dan banyak kecenderungan juga ketika IHSG turun, beberapa emiten juga melawan potensinya. Lanjut ada TAPG, lagi-lagi kita sarankan menjadi jajan sore juga tadi karena sudah entry sekali di hari Jumat. Kita sudah TP di area 730 720. Sekarang kita ambil lagi di area 700 dan close-nya di 710, berarti kita sudah untung 10 poin seperti itu. Kemungkinan besar kita akan TP lagi di 730 sampai 740 atau di area 720 sampai 730. Stop loss-nya tetap di 685 dengan potensi yang masih sama. RSI dan MACD-nya mengalami momentum dan trennya masih akumulasi. Namun kita lihat komoditinya, CPO dari Malaysia mengalami minus 0,5%, minus 0,29% dan minus 0,31%. Tetapi dari CPO India sebagai salah satu negara eksportir kita itu plus 1,43%. Berarti masih ada ketimpangan, momentum CPO masih terjaga. Dan kita lihat juga secara seksama CPO sekarang berada pada ini, dia punya descending flag pattern. Ketika dia break ke atas, kemungkinan besar dia akan menunjukkan pola yang lebih bagus. Dan secara MACD lihat, dia punya momentum trend akan dimulai dengan baik. Dan ini three shoulder bullish pattern. Ada 3 candle hijau, kemungkinan besar akan di break besok atau lusa. Jadi saham TAPG yang sangat paling cepat merespon area CPO ini sangat bagus untuk kita ambil lagi dan untuk jajan sore juga seperti itu. Dan ini khususnya saham rokok yang kita nantikan, saham WIM yang menjadi bocoran saya ketika zoom. Sekarang momentumnya sudah pas, dia terkonfirmasi bullish trend. Kenapa? Secara MACD dia sudah bullish trend, ditambah volume yang cukup, volume yang sangat tebal hari ini, kemungkinan besar momentumnya akan juga tambah naik. Ini menjadi jajan sore, taking profit bisa di 690 atau di area lanjutannya di 745 sampai 735. Karena di sini ada area base yang bisa kita buat ini menjadi area supply. Ketika di situ ada area supply, kemungkinan besar kecenderungan permintaan harga dan penawaran harga lebih besar di sana. Dan begitu juga ketika kita mendapatkan area demand seperti itu. Jadi saham WIM dan TAPG menjadi jajan sore. Untuk pelengkapnya juga ada IRA, salah satu emiten kesehatan yang memproduksi jarum suntik, di mana vaksin sangat digencarkan banyak oleh Pak Jokowi. Dan di sini ada retest sekali sangat berbahaya juga di area 2075 menjadi area retest dia punya bearish trend. Tapi jika kita ambil dari sini, kita lihat dia sudah patah trend dan tutup di atas dengan volume yang cukup kuat. Dia sudah ambil, dia coba break tetapi tidak jadi. Dia distribusi kecil di sini. Kita lihat batasan distribusinya secara Fibonacci. Oke, dia tertahan di 073
0786 di 1535. Lalu kita lihat potensinya jika di break area ini dengan potensi sekarang, dia punya low-nya kita ambil kecil sekali di sini dan tertahan di 1980. Dan kemungkinan besar area 2100 dan 2075 menjadi area supply kecil untuk batasan dia untuk melompat ke area 1272 sampai 1618. Ada stop lossnya, saya pikir bisa di 1885 dengan taking profit di 225 dan di 2450. Karena saham kesehatan juga banyak hype-nya sekali, jadi ya kita bisa pastikan teman-teman yang sudah untuk jadikan ini jajan sore, pantau benar saham kesehatan karena lompat-lompatannya itu selalu kencang seperti itu. Risk and reward-nya kita lihat apakah sesuai. Oke, risk and reward-nya 1883, tetapi kalau kita buat di sini risk and reward-nya 0,83, berarti yang kita naikkan adalah area stop loss-nya saja. Kita naikkan area stop loss. Masih belum. Oke. Stop loss-nya ketika dia break 1955 bisa kita pastikan untuk siap-siap buang barang. Stop loss-nya jika dia break 1955. Jadi perhatikan ketika saham IRA stop loss-nya itu tertahan, berhati-hatilah untuk cut loss. Karena setiap peluang juga pasti ada nominal kita punya menjaga aset, karena kita hanya mengikuti flow-nya saja. Kenapa mengikuti flow-nya saja? Karena beberapa saham kesehatan hari ini sangat dibuat jumawa ya. Ada KF, INAF, PH, PIVA, dan IRA. Dan IRA juga kebagian seperti itu. Dan ini bonus, ada saham gudang garam yang saya sudah ulas 2 minggu, 3 minggu yang lalu untuk menu swing area 40.000 dan tercapai, dan sekarang hit, dan sekarang sudah floating profit. Saya ambil ketika di 35.100 rupiah, saya ambil dengan syarat break sebagai syarat bullish seperti itu. Dan ketika break saya ambil di close-nya hari itu juga, dan sekarang sudah floating profit 14% di 5.050 poin. Itulah juga kekuatannya. Ada EMA 20 dan EMA 50 sebagai gambaran bullish trendnya untuk swing siap akan dimulai seperti itu. Sekian dulu untuk ulasan review ISG dan beberapa emiten ulasan 1 minggu hari ini. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan berikutnya, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, dan bisa juga bergabung di grup Telegram yang ada linknya di deskripsi video ini, dan juga bisa mengikuti lini masa stok saya yang linknya juga ada di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.